Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah akan membahas mengenai materi sistem gerak. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sendi, kemudian otot. Baik, kita masuk ke persendian. Nah, seperti kalian ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan yang terdapat di antara dua tulang itulah yang disebut sebagai sendi ataupun artikulasi. Nah, di dalam sistem gerak pada manusia, persendian memiliki fungsi serta peranan yang amat penting di dalam proses terjadinya aktivitas ataupun gerakan. Lanjut ke fungsi persendian. Nah, sendi itu digunakan pertama untuk menghubungkan dua tulang. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan pergerakan. Nah, kita lihat gambar di sebelah kanan saya. Itu merupakan gambar persendian pada gelang bahu. Nah, kita lihat pada gambar di samping struktur persendian terdapat adanya tulang rawan hialin, kemudian ada cairan sinovial, kemudian bagian luar yaitu kapsul, kemudian ada ligamen di mana ligamen ini penghubung tulang antar tulang, kemudian ada bagian tulang. Kemudian ada tipe persendian. Nah, tipe persendian ini berdasarkan strukturnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persendian fibrosa. Nah, persendian ini tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Nah, biasanya itu terdapat pada tulang rawan. Kemudian ada persendian kartilago. Nah, persendian ini tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Biasa terdapat pada tulang sejati. Kemudian ada persendian sinovial. Nah, persendian sinovial ini memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Nah, untuk selanjutnya itu tipe persendian berdasarkan gerakannya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada namanya sendi sinartrosis. Yang kedua ada sendi amfiartrosis. Kemudian yang ketiga itu ada sendi diartrosis. Kita bahas pertama sendi sinartrosis. Nah, sendi ini disebut dengan sendi mati, di mana tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi, hubungan tulang dengan tulang yang tidak ada pergerakan. Nah, sendi ini itu ada 2 jenis, yaitu pertama sinartrosis sinfibrosis. Contohnya ini yaitu hubungan antar tulang tengkorak depan dan tengkorak belakang yang biasa disebut dengan sutura. Kemudian yang kedua itu sinartrosis sinkondrosis. Nah, ini contohnya itu hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Selanjutnya, yang kedua itu ada sendi amfiartrosis. Nah, sendi amfiartrosis ini tipe pergerakan sendinya itu terbatas. Pada sendi ini terbagi 3 jenis sendi amfiartrosis, di mana itu yang pertama ada simfisis. Nah, simfisis ini contohnya itu pada tulang kemaluan pada saat ibu melahirkan bayi. Kemudian sindemosis. Nah, sindemosis ini contohnya hubungan antara tulang betis dengan tulang kering. Kemudian ada gemposis. Nah, gemposis ini contohnya itu tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang.
Selanjutnya, bagian ketiga itu ada sendi diartrosis. Nah, sendi diartrosis ini biasa disebut dengan sendi sinovial. Nah, sendi yang dapat bergerak bebas. Nah, pada sendi ini itu dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini bergerak ke satu arah seperti pintu dan poros satu. Contohnya itu pada lutut dan siku. Kemudian ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini memiliki gerakan bebas ke segala arah dan berporos tiga. Contohnya itu pada lengan. Kemudian ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini berporos dua. Contohnya itu pada ibu jari dengan pergelangan. Kemudian ada sendi putar. Nah, sendi putar ini itu berporos satu. Contohnya itu pada pergerakan leher. Kemudian ada sendi luncur atau geser. Nah, ini tidak berporos. Contohnya itu pada antar pergelangan kaki atau tangan. Kemudian ada sendi kondyloid atau elipsoid. Nah, sendi ini itu berporos dua. Contohnya itu pada tulang pengupil dan pergelangan tangan. Sekarang kita akan membahas tentang otot. Nah, otot rangka itu merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif dan menggerakkan tulang sehingga disebutlah alat gerak aktif. Nah, adapun fungsi dari otot rangka itu adalah yang pertama, berfungsi sebagai alat gerak aktif karena yang akan berkontraksi menggerakkan tulang. Kemudian fungsi selanjutnya itu berfungsi dalam pergerakan. Nah, selanjutnya menopang dan mempertahankan postur tubuh. Kemudian fungsi selanjutnya itu untuk memproduksi panas. Nah, adapun otot rangka itu memiliki sifat diantaranya yaitu yang pertama kontraktilitas. Nah, kontraktilitas ini itu kemampuan otot berkontraksi dan meregang. Nah, contohnya itu pada saat tersenyum. Selanjutnya ada namanya eksitabilitas. Nah, otot ini akan mampu merespon dengan kuat jika distimulasi atau dirangsang. Contohnya pada saat mencubit. Kemudian ada namanya ekstensibilitas. Nah, otot meregang bisa melebihi panjang otot saat sebelum meregang. Contohnya pada paha katak. Kemudian yang terakhir ada namanya elastilitas. Nah, otot bisa kembali ke ukuran semula. Contohnya pada saat menarik tangan atau selepas mengangkat beban berat. Nah, kita bahas mengenai dari mana sumber energi saat otot bergerak. Oke, yang pertama itu ATP. Nah, ATP ini adenosin trifosfat akan dipecah menjadi ADP, adenosin difosfat, itu dengan melepaskan satu P atau fosfat plus energi. Kemudian ADP ini akan dipecah menjadi AMP, adenosin monofosfat, yaitu melepas satu P dan energi. Selanjutnya sumber energi otot yang kedua yaitu kreatin fosfat yang akan dipecah menjadi kreatin. Kreatin ini akan dibuang melalui urin plus fosfat plus energi. Kemudian sumber energi otot yang ketiga yaitu dari glikogen atau gula otot. Glikogen ini adalah hasil pengubahan glukosa menjadi glikogen oleh hormon insulin dan disimpan di dalam otot. Glikogen akan diubah menjadi laktasinogen. Laktasinogen ini akan dipecah menjadi glukosa plus asam laktat. Nah, asam laktat ini yang menyebabkan otot menjadi pegal. Selanjutnya glukosa ditambah oksigen hasil pernapasan
itu akan dipecah menjadi CO2 plus H2O. Nah, CO2 plus H2O ini dibuang melalui paru-paru, kemudian didapatkan ATP atau energi. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat kerja otot. Nah, yang pertama itu ada sifat otot antagonis, di mana otot yang bekerja secara berlawanan. Adapun jenisnya yaitu yang pertama ada ekstensi atau meluruskan, kemudian fleksi atau membengkokkan. Contohnya itu menekuk dan meluruskan lengan. Kemudian yang kedua itu ada abduksi atau menjauhi badan dan adduksi atau mendekati badan. Contohnya itu gerakan tangan sejajar bahu dan sikat sempurna atau tangan ke bawah. Selanjutnya yang ketiga itu ada elevasi atau ke atas, depresi atau ke bawah. Contohnya menundukkan dan menengadahkan kepala. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada supinasi atau menengadah dan pronasi atau menelungkup. Contoh itu menengadahkan dan menelungkupkan telapak tangan. Selanjutnya yang kelima itu ada namanya inversi atau ke dalam dan eversi atau keluar. Contohnya itu gerakan telapak kaki keluar dan ke dalam. Yang kedua itu ada sifat otot sinergis, di mana otot yang saling mendukung atau bekerja sama sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Nah, contohnya itu otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik nafas.